Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heliati Nisa, Magister Komputer dengan NIDN 0726029402. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi pada Universitas Ibrahimi Situbondo. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendiksaintek pada tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah data mining. Pada mata kuliah ini akan mempelajari konsep, metode, dan teknik untuk menggali informasi, pola, serta pengetahuan yang tersembunyi dari kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar. Mahasiswa akan mempelajari tahapan proses data mining, mulai dari pengumpulan dan pemrosesan data, pemilihan metode, pembangunan model, evaluasi hasil, hingga interpretasi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Materi mencakup teknik klasifikasi, klasterisasi, asosiasi, prediksi, deteksi anomali, serta penerapan data mining menggunakan perangkat lunak pendukung. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan metode data mining untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan dengan memperhatikan aspek etika dan kualitas data. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan yang meliputi materi dan praktikum, dan 2 kali pertemuan masing-masing evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait pengantar data mining, peran utama dan metode data mining, sejarah dan penerapan data mining, proses data mining, penerapan proses data mining, evaluasi model data mining, algoritma klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Yang terakhir, studi kasus dan penerapan teknik data mining. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan menyelesaikan studi kasus nyata dengan penerapan metode data mining. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada lulusan pada program studi teknologi informasi adalah mampu menggunakan pengetahuan komputing untuk menganalisis permasalahan komputing yang kompleks dan memberikan solusi dengan pendekatan teknologi informasi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran lulusan pada bidang sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Pada keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, keterampilan khusus mampu memilih, mengintegrasikan, mengadministrasikan infrastruktur teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan komputing yang kompleks. Selanjutnya, pada bidang pengetahuan, mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan mendefinisikan permasalahan komputing yang kompleks dan memberikan pendekatan teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan tersebut. Setelah mengikuti mata kuliah data mining, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, proses, serta tahapan data mining dan Knowledge Discovery in Database atau KDD sebagai dasar dalam penggalian pengetahuan dari data. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan pengumpulan, integrasi, pembersihan data atau data cleaning, transformasi, dan eksplorasi data sebagai tahap pra-pemrosesan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Selanjutnya, mahasiswa mampu memilih dan menerapkan metode data mining yang sesuai
seperti klasifikasi, klasterisasi, asosiasi, regresi, dan deteksi anomali. Untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan karakteristik data. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak atau bahasa pemrograman seperti WK, Orange, dan RapidMiner dan sebagainya untuk membangun model data mining. Kemudian mahasiswa mampu mengevaluasi dan membandingkan kinerja model data mining menggunakan metode evaluasi yang tepat, serta menginterpretasikan hasil analisis secara objektif. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis data mining dalam bentuk visualisasi, laporan, dan rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir, mahasiswa mampu bekerja secara individu maupun tim dalam menyelesaikan studi kasus data mining dengan menerapkan etika profesi, keamanan data, dan komunikasi ilmiah yang baik. 3 komponen utama dalam pembelajaran ini: delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi modul yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di classroom, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa, materi yang saya sampaikan didukung berupa slide presentasi menggunakan PowerPoint, studi kasus, serta artikel ilmiah. Kemudian untuk interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment atau sistem penilaian pada mata kuliah data mining mencakup 5 komponen. Yang pertama, kehadiran di kelas dengan bobot 10%. Kedua, kuis dan keaktifan kelas dengan bobot 10%. Ketiga, penugasan mandiri dan kelompok dengan bobot 20%. Kemudian, evaluasi tengah semester dengan bobot 30% dan evaluasi akhir semester dengan bobot 30%. Total bobot keseluruhan adalah 100%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Untuk model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah interaktif, pembelajaran berbasis studi kasus, diskusi kelompok, project based learning, kemudian demonstrasi praktek dan kolaborasi kelompok. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah data mining dengan materi peran utama dan metode data mining. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdalah syukur lillah, salatan wassalamu ala khairil Alhamdulillah, hari ini pertemuan kedua. Sebelum mata kuliah hari ini dimulai, kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa dimulai.
terbagi menjadi 3. Yang pertama ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan terakhir reinforcement learning. Supervised itu artinya apa? Ada yang tahu? Pembimbing atau pemandu. Jadi supervised learning adalah pembelajaran yang dipandu, pembelajaran yang ada pembimbingnya. Bisa juga dikatakan dengan pembelajaran dengan guru. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sebuah data itu sudah ada keterangannya. Contohnya sekarang ada, misal ada gambar buah semangka ya. Buah semangka ciri-cirinya bulat. Ciri-cirinya bulat, itu namanya disebut dengan variabel. Semangka itu bulat, warnanya apa? Hijau, bukan merah. Kalau merah itu apel, ya. Kalau isinya semangka, baru merah. Kemudian dari ciri-ciri ini nanti ada keterangannya, itu namanya semangka. Kalau tidak ada keterangan di bawahnya ini, berarti dia bukan termasuk dari supervised learning. Kedua ada unsupervised learning. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang tadi adalah pembelajaran yang dipandu, kalau yang ini tidak dipandu atau tidak ada keterangan atau tidak pembelajaran tanpa guru. Ini contohnya. Variabelnya bulat hijau. Kalau tidak ada keterangan ini, berarti termasuk unsupervised learning. Kalau ada keterangannya, ada supervisi. Kemudian yang ketiga, ini contoh analoginya ya. Yang ketiga, reinforcement learning. Nah, di sini pembelajaran menggunakan data yang ada labelnya atau dengan pembelajaran tadi, pembelajaran dengan guru, sama satunya lagi yang tanpa dipandu. Jadi itu disamakan, dijadikan satu. Contohnya sekarang ada data. Di sini ada data. Gambar apa di sini? Burung. Warnanya ada 3. Ada warna kuning, merah, hijau. Sama hijau. Nah, kemudian di sini ada namanya supervisor. Di sini ada datanya dimasukkan ke dalam sistem. Nah, di sistem itu nanti baru mencari algoritmanya, mencari teknik pembelajarannya. Ya, di sini ditanyakan apakah burung yang dimasukkan warna hijau ini nanti keluarnya hijau atau bakal merah atau kuning. Kalau dia yang keluar yang dimasukkan warna hijau, kemudian outputnya warna hijau, berarti dia benar sistemnya. Tapi kalau yang dimasukkan warna hijau, kemudian yang muncul warna merah, berarti salah. Ya. Kemudian untuk contoh unsupervised learning, nah di sini sama, datanya ada gambar burungnya dengan 3 warna. Kemudian bisa diproses. Nah, ketika di sini outputnya bukan lagi ini warna hijau, keluarnya warna hijau, tapi tidak. Yang warna kuning kalau dikelompokkan sama-sama warna kuning. Kalau keluarnya sama-sama warna hijau 3, berarti sama seperti data
badan sekian termasuk yang gemuk atau kurus atau sedang. Karena untuk berat badan sekian dengan tinggi badan sekian antara laki-laki dan perempuan itu kan targetnya beda ya. Sekarang kalau reinforcement learning ini, jadi keduanya sama-sama digunakan. Ketika yang tidak ada labelnya digabungkan dengan yang ada labelnya. Ketika dilakukan untuk klasifikasi, nanti digabungkan saja yang mirip-mirip, yang jaraknya tidak terlalu jauh angkanya. Semisal di sini kan yang termasuk kurus 65 kilo dengan tinggi badan 164 termasuk kurus. Kemudian di sini ada berat badan semisal 63 kilo, tinggi badan 163. Kira-kira lebih dekat ke angka yang mana? Jadi tinggal dikelompokkan ke angka yang paling dekat ya. Itu. Sama game itu juga termasuk dari response learning ini. Kalau game, kalau dia benar, maka poinnya akan bertambah. Tapi kalau dia salah, maka poinnya berkurang atau bahkan game over, ulang dari awal lagi. Untuk 3 metode ini ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang menanyakan ya. Perbedaan dari supervised learning sama unsupervised learning itu apa? Pembelajaran menggunakan konsep yang memiliki dan tidak memiliki target atau level tahapan. Oke, benar. Berarti udah paham ini ya. Untuk 3 metode. Lanjut sekarang ke peran utama data mining. Nah, di sini contohnya sekarang. Ada 5 peran utama di sini yang sering dilakukan adalah prediksi, kemudian ada estimasi, klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Prediksi itu apa sih? Memperkirakan sesuatu pada masa mendatang berdasarkan dataset. Perlu diingat berdasarkan dataset. Ya, karena prediksi sama estimasi ini mirip, sama-sama memperkirakan. Kalau ini lebih mungkin mirip dengan dukun, memperkirakan masa yang akan datang. Dulu kan ada katanya di tahun 2012 akan terjadi kiamat. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah kita masih bisa makan, masih bisa sholat ya. Jadi itu salah berarti prediksinya. Kemudian contohnya di sini ada estimasi warung antara buka atau tutup. Di sini si A akan repeat order lagi atau tidak? Jawabannya akan repeat order karena sebelumnya sudah pernah beli 3 kali. Yang dimaksud dataset berdasarkan suatu dataset sebelumnya itu di sini ada pernah beli 3 kali. Jadi dia melihat, oh dia udah pernah beli 3 kali. Berarti ada kemungkinan besok dia bakal beli lagi. Kalau udah beli bolak-balik kan berarti suka dengan entah pelayanan kita yang punya
semua yang kuning sama kuning, yang hijau sama hijau, merah sama merah. Kalau di sini tidak, di sini diacak. Nah, nanti untuk clustering dia langsung mengelompokkan sesuai dengan warnanya. Sekarang contohnya, semisal kan ada hijau tua ya, kemudian ada hijau muda, bukan hijau botol tapi. Ketika ada burung warna hijau muda di sini, di antara yang 6, kira-kira masuk nanti klasifikasi clusteringnya masuk ke yang mana? Hijau. Ke yang warna hijau, karena dia lebih dekat dengan warna hijau, walaupun warna hijaunya tidak sama persis. Selanjutnya ada klasifikasi. Ini di klasifikasi. Proses menyatakan suatu objek data sebagai salah satu kelas, kategori, label yang telah didefinisikan. Kalau yang tadi kan dikelompokkan berdasarkan bentuknya sama warnanya. Kalau sekarang ini contohnya ada NIM, ada gender, nilai UN, matematika, fisika, bahasa Inggris. Nah, di sini labelnya ada variabelnya, targetnya ada lulus sama tidak lulus. Di sini untuk mengklasifikasikan, di bahasa Inggris dapat 29, di fisika dapat 3,3, matematika 2,3, nilai UN ada 30 nilainya. Ketika di total semisal dengan nilai rata-rata sekian, dia lulus atau tidak. Semisal tidak ada label, berarti dia ikut yang mendekati nilai rata-rata itu. Yang terakhir ada asosiasi, menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Maksudnya muncul dalam satu waktu ini seperti apa? Di sini ada contoh untuk menentukan promo atau rekomendasi produk. Jika kemunculan kopi sama gula lebih dari 70%, maka ketika si A membeli kopi, maka yang dipromosikan itu gula. Kenapa kok gula? Biar manis. Karena orang rata-rata orang kalau beli kopi pasti sandingannya beli gula. Biar makin tertarik. Oh, di sini nih ada promo gula. Jadi saya ada promo gula, saya mau beli kopi. Sekarang beli di sana biar dapat promo. Kan kita suka yang promo-promo. Iya. Bahagia sekali kalau dapat promo. Contohnya apa lagi? Ketika kopi yang awalnya kopi ada di pojok kiri, semisal gulanya ada di pojok kanan, karena kemunculannya sering muncul, maka tempatnya kopi itu dipindah ke dekatnya gula. Biar apa? Memudahkan customer ketika membeli. Iya kan? Kalau beli gula tinggal ambil kopinya. Tapi kalau jauh kan orang masih remsong. Oh, di sini gulanya, biasanya di sana kopinya masih ke sana lagi. Ya kan? Jadi ketika nanti kalian punya usaha, ini bisa dipakai data mining ini untuk memudahkan orang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada pertanyaan? Ada Ibu? Ya, silakan Mbak. Jadi Ibu, clustering sama klasifikasi itu termasuk supervised learning atau unsupervised Learning. Berarti yang antara clustering sama klasifikasi. Baik. Kalau yang klasifikasi itu termasuk yang supervised learning karena di sana sudah ada keterangannya. Kalau yang clustering itu tidak termasuk yang supervised, artinya dia termasuk yang unsupervised learning. Kalau yang clustering termasuk supervised learning. Karena apa? Karena ada keterangannya. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Mbak? Bisa. Alhamdulillah. Semoga semuanya juga paham. Amin. Sekian untuk pertemuan pembahasan materi hari ini. Yang terakhir, diskusi kelompok, berikan contoh studi kasus bagaimana penerapan data mining di lingkup pesantren. Juga dengan
variabel data dan targetnya. Sudah duduk bersama kelompok yang sudah dibagikan kemarin ya? Sudah. Oke, silahkan didiskusikan. Baik, karena waktunya sudah hampir selesai, maka yang jawab untuk hari ini 2 kelompok saja. Untuk kelompok yang lain bisa memaparkan untuk pertemuan berikutnya. Silahkan 2 kelompok yang mau menjawab terlebih dahulu. Oh iya Mbak, silahkan. Oke, di sini adalah hasil diskusi dari kelompok kami yang memprediksi keterlambatan pembayaran utang menggunakan decision tree atau neural network. Ya, dengan variabel pendapatan orang tua, jenis pekerjaan orang tua, sama jumlah nominal pembayaran. Targetnya atau label dari tabel tersebut yaitu status pembayaran tepat waktu atau lambat. Karena dari data tersebut, bagian administrasi mengetahui santri yang berpotensi terlambat bayar utang akan dapat dilakukan pengingat pada santrinya. Oke, terima kasih. Kemudian kelompok yang mau menjawab hari ini, 1 kelompok lagi. Silahkan Mbak Mita. Di sini hasil dari diskusi kelompok kami yaitu prediksi santri berpotensi berhenti tanpa rekom resmi. Nah, menggunakan neutral network. Dengan studi kasus, pesantren ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan santri keluar sebelum lulus. Dan variabel datanya di sini terdiri dari lama mondok, nilai akademik, pelanggaran, prestasi, dan juga kesehatan santri. Dan targetnya terdiri dari variabelnya, yaitu apakah santri itu bertahan atau berhenti. Untuk kelompok yang lain bisa dipaparkan di pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan hari ini bisa dipahami semua mata kuliahnya ya? Ya, bisa. Oke, alhamdulillah. Saya tutup mata kuliah hari ini. Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.